bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami menyenangkan setiap hati Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mau merendahkan setiap hati kami Tuhan. Untuk terus memuji, untuk terus menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah setiap hadirat Tuhan kami terus merasakan. Terima kasih Tuhan waktu dan kesempatan pada malam hari ini ketika kami bersekutu di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan dan kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai, untuk memuji Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus menolong setiap kami. Berkati setiap jaringan yang kami pakai ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Masih ada sukacita teman-teman? Tolong dong lambaikan tangannya. Kalau masih ada berikan jempol. Kalau masih ada sukacita. Oke, saatnya kita akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan pujian sungai sukacita. Mengalir terus sukacita dari Tuhan. Supaya kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Yuk, mari kita akan nyanyikan lagu ini. Sungai sukacita. Kita akan masih memuji Tuhan. Kita mau mengatakan pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dalam kehidupannya kita. Amin. Lihat kasih
baik dan sungguh sangat baik Dia dalam kehidupannya kita. Amin, teman-teman. Saatnya kita akan mempersiapkan setiap hati kita untuk masuk renungan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, dengan sayap-Mu, firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mana tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari teman-teman kita mengawali pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, sungguh hati kami melimpah dengan syukur atas segala kasih dan karya-Mu yang begitu ajaib dan begitu indah dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang masih muda di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih buat kesempatan malam ini untuk kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan,
bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Semua karena cinta Tuhan dan kasih-Mu dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kuat, hebat, gagah, kebaikan, ketulusan hati kami di hadapan Allah. Oleh sebab itu hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Dengan rendah hati kami datang di hadapan Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, membuka hati kami mendengarkan firman Allah. Kiranya kuasa Roh Allah yang terus mengurapi kami, kuasa-Mu turun memelihara setiap kami, memberikan kami ketenangan hati, ketenangan pikiran di dalam nama Yesus. Biarlah firman Allah yang kami dengarkan malam hari ini benar-benar termeteraikan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi bekal kami untuk menjadi Bapa yang baik, pemuda yang tangguh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Allah pada malam hari ini dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini. Segala kuasa kegelapan kami tolak itu di dalam nama Yesus yang mencoba mengganggu kami untuk boleh mendengarkan firman Allah malam hari ini. Kasih Tuhan, kuasa Allah hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam, salam. Saya mau dengar suaranya semuanya ya. Salam semuanya. Salam, salam. Shalom. Ya, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan dan diberikan sukacita daripada Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya kita tidak dapat, tidak ada sesuatu hal yang membuat kita terpaksa untuk bersama-sama beribadah malam hari ini, tetapi karena semua kerinduan kita untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, dan oleh karena kerinduan kita untuk boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya terima kasih buat hambanya yang telah mempercayakan bagi saya kedua kalinya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan nanti semuanya kita diberkati dan kita semakin diberikan kekuatan menjadi pemuda yang tangguh untuk boleh benar-benar memilih hidup bersama dengan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita sesuai tema yang telah saya sampaikan, dan kita boleh melihat yang sudah dibuat di flyer itu, yaitu dengan tema komitmen. Kita sama-sama buka Alkitab kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-15. Mari sama-sama kita dengarkan dan saya baca kepada kita semuanya. Yosua pasal 24 ayatnya ke-14 sampai dengan ke-15, kita sama-sama dengarkan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai tema yang telah saya sampaikan adalah komitmen. Dalam setiap kehidupan kita untuk mengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya kita harus memilih hal-hal yang benar dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam hal itu kita harus benar-benar ada tindakannya sungguh-sungguh untuk tidak membuat kita menyimpang dari kebenaran itu. Artinya kita mempertahankan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebuah komitmen. Sebuah komitmen dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu, orang yang sudah sadar kebaikan Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, oleh malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwasanya kenapa ayat ini saya harus memberikan komitmen.
sebagai tema kepada kita malam hari ini. Kalau kita renungkan, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini adalah sebuah pesan Nabi Yosua kepada suku-suku bangsa Israel pada waktu itu, yang dimana dia sampaikan ketika pesan terakhirnya kepada mereka sebelum dia meninggal, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia tinggalkan pesan untuk semakin membuat bangsa Israel atau suku-suku bangsa Israel itu semakin mempertahankan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Benar-benar mempertahankan keyakinan mereka kepada Tuhan bahwasanya tidak ada Allah lain di luar Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain hanya Tuhan yang benar-benar sudah menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan mereka. Dan di sini kita boleh renungkan bahwasanya Yosua ini adalah pribadi atau orang yang hidup di dalam Tuhan. Yosua ini adalah orang yang berkomitmen benar-benar hidup di jalan Tuhan. Benar-benar untuk mengikut Tuhan. Tanpa dia menyimpang dari kebenaran itu. Tanpa dia mengingkar janjinya kepada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini, mudah sekali kita mengingkar janji kepada Tuhan. Kalau kita hari ini berjanji sama Tuhan, Tuhan hari ini saya beribadah, besok kita belum tahu. Minggu depan kita nggak beribadah. Ya gitu dia. Nah, tetapi Yosua ini adalah benar-benar memiliki karakter atau sifat yang sangat baik, di mana dia sangat memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Ikut Tuhan bersama dengan keluarganya. Nah, satu hal yang kita renungkan di dalam hal ini, kenapa Yosua tetap memilih Tuhan? Kenapa Yosua tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Kenapa Yosua tetap memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Kenapa dia tidak memilih kepada Allah lain? Kenapa dia tidak menyembah kepada Allah lain selain hanya kepada Tuhan? Karena yang pertama, Yosua menyadari bahwa nama Tuhan yang besar itu adalah nama Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Iya. Yang kedua, kenapa Yosua tetap bertahan untuk beribadah kepada Tuhan itu? Karena dia sadar bahwa Tuhan itu satu-satunya sumber kehidupan dia. Sumber kekuatan. Tidak ada Allah lain yang mampu memberikan kehidupan yang kekal selain hanya nama Yesus itu, selain hanya nama Tuhan itu. Makanya dia sampaikan kepada suku-suku bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka memiliki iman yang kuat di dalam mengikut Tuhan. Supaya mereka memiliki komitmen yang benar-benar dan tidak mudah menyerah dan tidak mudah beralih mengalihkan hati untuk beribadah kepada Allah lain. Dan dia sampaikan pesan ini agar mereka tetap memiliki kehidupan yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Begitu dia saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Yosua ini sangat luar biasa. Dia bersama dengan Tuhan. Dia sangat luar biasa untuk menyembah Tuhan. Dia sangat luar biasa mengenal Tuhan itu benar-benar dalam hidupnya. Makanya dia berkata kepada bangsa itu, dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan kami. Itu Tuhan itu, Tuhan yang sesatunya memberikan kehidupan bagi mereka. Dan di sana dia menjadi teladan, di sana dia menjadi contoh bagi bangsa lain, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang masih imannya kurang dengan Tuhan. Ya, Yosua ini menjadi teladan bagi mereka. Sehingga dia nyatakan bahwasannya benar-benar sesungguhnya sepenuhnya hidup mereka bersama keluarga mereka. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup mengikut Tuhan dengan sesungguhnya. Tanpa harus banyak alasan. Tidak ada alasan satupun dengan Yosua. Mau apapun yang terjadi, dia akan tetap memilih Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi hal-hal yang terjadi di keluarga mereka,
dia tetap memilih Allah, yaitu Allah sumber kemenangan dia. Ya, amin. Nah, malam hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak secara kebetulan tema kita malam hari ini komitmen. Nah, ini sangat penting bagi setiap kita anak-anak muda hari ini. Seringkali kita pemuda, anak-anak muda, kita nggak komitmen dengan tujuan hidup kita yang benar. Kita nggak komitmen untuk hidup di dalam jalannya Tuhan. Seringkali kita pemuda ini menyimpang dari janji kita kepada Tuhan. Seringkali kita pemuda ini selalu mengingkar janji kepada Tuhan. Nggak punya komitmen, tidak punya tidak punya tekad benar-benar bahwasanya dia harus mengambil keputusan ikut dengan Tuhan, hidup di jalannya Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Di dalam ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup di dalam komitmen? Ya. Kenapa kita harus hidup di dalam komitmen? Karena di dalam komitmen akan tercipta sesuatu hal yang terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Artinya hal yang terbesar ini adalah Tuhan mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita ketika kita komitmen di dalam Tuhan. Amin. Ya. Artinya Tuhan tidak akan menyia-nyiakan waktunya, bahkan menyia-nyiakan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan, untuk komitmen berjalan dengan Tuhan, untuk komitmen memilih Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan sumber kehidupan kita di masa muda kita ini. Makanya hari ini ambil komitmen, saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita belajar mengambil komitmen. Karena hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, hanyalah sebagai uap. Seperti uap yang hanya sebentar saja hilang. Artinya kita nggak tahu besok kapan kita meninggalkan dunia ini. Dan segala sesuatunya tentunya sebelum ada waktunya kita meninggalkan dunia ini, segala sesuatunya sebelum waktunya Tuhan memanggil kita kapan waktunya, berarti kita harus perlu banyak mempersiapkan segala hal di hadapan Allah. Itu komitmen kita, saudaraku. Iya, itu komitmen kita sebagai anak muda hari-hari ini. Ya. Komitmen kita mempersiapkan diri kita dalam apa? Kita mempersiapkan diri kita untuk mengikut Tuhan. Komitmen kita harus benar-benar bertindak hari ini bahwasannya di masa muda saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya harus bersandar kepada Tuhan. Saya harus berpegang teguh kepada dalam firman Tuhan. Itu komitmen kita, saudaraku. Komitmen kita sebagai anak muda hari ini artinya pergunakan talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Tuhan percayakan kita segala sesuatu sangat besar dalam hidup kita. Apa saja talenta yang kita punya hari ini? Apa saja yang kita bisa lakukan di hadapan Allah hari ini? Kalau tadi WL dia bisa main gitar sambil memimpin pujian, itu sebuah talenta yang Tuhan anugerahkan bagi seseorang itu. Kalau malam ini juga Tuhan percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Itu sebuah talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kepada saya malam hari ini untuk boleh berbagi berkat dengan firman Tuhan kepada kita. Namun apa komitmen saya di dalam itu? Komitmen saya ketika Tuhan percayakan saya dengan hal itu. Saya harus benar-benar menjalaninya. Amin. Iya, saya harus benar-benar menjalaninya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pengurus NYG ini mempercayakan kami untuk boleh melayani malam hari ini, andaikan kami tidak punya komitmen, bisa saja kami hanya sekedar berpura-pura tampil di depan layar. Iya, kami hanya sekedar berpura-pura menampakkan wajah kami di depan saudara. Oh ya, biar kelihatan kami seperti ini. Tidak.
Tapi ada kesungguhan hati, saudaraku. Sedikit saya cerita, saudara yang dikasihi Tuhan, semalam pagi ya, ada teman kita Eva. Saya nggak tahu kalau dia udah bergabung di sini. Dia chat saya secara pribadi di WA. Dia bilang, "Salam Bang, selamat pagi. Bang, boleh nggak ada waktu abang untuk melayani besok hari di ibadah NYG? Andai kan kalau saya tidak siap, tidak punya komitmen melayani Tuhan, bisa saja saya tolak." Saya bilang, udah, saya nggak siap. Ya kan? Saya nggak siap. Bisa saja saya ambil banyak alasan saya, banyak kegiatan saya, banyak kesibukan saya. Tapi karena itu hal yang benar, maka saya komitmen di dalamnya, apapun yang terjadi, saya harus siap. Katakan sama-sama, katakan, saya harus siap. Iya, kita harus siap, saudara yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Yosua ini, siap untuk menghadapi tantangan, untuk ikut bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap memilih Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak memandang keadaan apapun yang terjadi di sekeliling dia. Dia tidak melihat dengan orang-orang yang di sekitar dia udah jauh dari hadapan Tuhan, memilih Allah-Allah lain. Tapi tetap dia memiliki komitmen di dalam hidupnya, dalam hatinya, bahwasanya bersama dengan keluarganya, dia tetap memilih Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini, kita yang sama-sama beribadah malam hari ini, yang sudah memberikan waktunya kepada Tuhan, itu adalah sebuah kerinduan kita, karena kita mempunyai komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita punya komitmen untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita punya kerinduan, saudara dikasihi Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan itu. Dan kita punya komitmen, kita tetap bertahan sampai selesai nanti ibadah ini. Kita tidak tinggalkan, kita tidak hanya mendengarkan dari awal sampai pertengahan ibadah, tapi kita punya komitmen dari awal sampai mengakhiri ibadah ini. Artinya sama-sama kita memilih yang terbaik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hari-hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pemuda yang terjerumus dengan keadaan dunia saat ini. Hari-hari ini banyak pemuda, anak-anak Tuhan, yang hidupnya jauh dari hadapan Tuhan, yang tidak punya komitmen sama sekali, yang tidak punya keputusan yang benar untuk mengikut Tuhan, tidak memiliki pilihan yang tepat dalam kehidupannya. Banyak yang kita temukan pemuda-pemuda yang di luar sana. Makanya saya bersyukur dengan kita pemuda-pemuda ini. Artinya kita tidak lebih memilih dengan hal-hal yang di sana, tetapi kita lebih memilih untuk ibadah malam hari ini. Ada amin? Ya, itu. Kalau kita lihat di luar sana, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pemuda-pemuda yang hidup di dalam ogah-ogahan, hidup di dalam jalan yang belok, hidup di jalan yang tidak benar, hidup di dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi kita bersyukur malam hari ini Tuhan kasih kita kesempatan. Kesempatan apa? Yaitu kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Makanya dia katakan dalam ayat ini, dia berkata, ya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan saya percaya malam hari ini teman-teman semuanya, kita semua di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan malam hari ini dengan penuh ketulusan dan ikhlas. Amin. Ya, itu komitmen kita, saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh ketulusan, penuh ikhlasan dengan Tuhan. Artinya, walaupun banyak kesibukan kita, walaupun kalau masih jam-jam seperti ini, ya itu masih jam untuk memasak ya. Kalau yang perempuan ini masih jamnya di dapur tempatnya nih, ya kan? Lagi memasak, mempersiapkan hidangan malam, ya, benar ya kan? Tapi dia lebih memilih itu, saudaraku. Artinya walaupun banyak kesibukan, tapi dia lebih memilih untuk beribadah. Ya, saya harus ibadah dulu. Itu nanti
itu masih bisa dikerjakan, tapi ibadah ini itu nggak bisa diulangi. Firman Tuhan itu nggak bisa diulangi lagi untuk kita bisa dengar. Pujian penyembahan itu kita nggak bisa ulangi lagi. Karena besok beda yang terjadi dengan hari ini. Itu komitmen kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita sebagai orang yang percaya benar-benar yang sudah ditebus oleh dengan Tuhan, orang yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan malam hari ini, tentunya kita benar-benar di dalam itu harus ada tekad saudaraku yang dikasihi Tuhan. Komitmen kita, ya, komitmen. Pemuda ini pemuda yang sangat luar biasa. Makanya pengurusnya ini sangat luar biasa banget gitu. Artinya mereka bisa menjangkau pemuda-pemuda yang di luar sana gitu. Sekalipun ibadah secara online, tapi kita bisa menjangkau di orang-orang yang di luar sana. Pemuda-pemuda yang jauh dengan kita. Ibadah tidak harus ikut bersama satu gereja, satu gedung untuk memuji Tuhan. Tidak. Tapi ibadah dimanapun kita berada. Kalau di saat kita memuji Tuhan di sana, itu sebuah ibadah. Amin. Kalau di sana kita memuji Tuhan, kalau di sana kita mendengarkan firman Tuhan, kalau di sana kita berdoa, itu sebuah ibadah. Tidak harus berkumpul di dalam satu gedung, tidak. Makanya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, artinya kita udah menjangkau orang-orang yang jauh dari kita untuk kita persatukan di dalam Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya seluruh pengurus NYG ini ada komitmen, ya kan? Komitmennya apa? Komitmennya adalah bagaimana supaya NYG ini tetap bertumbuh, bagaimana NYG ini tetap bertahan. Itu sebuah komitmen pengurus. Bagaimana NYG ini tetap ada ibadah di setiap minggu. Itu komitmen saudaraku. Ya, itu komitmen. Nah, di dalam ayat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu belajar di dalam kepribadiannya Yosua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yosua memiliki komitmen yang sangat luar biasa yang tidak dapat diubahkan oleh dengan keadaan apapun. Dan malam hari ini juga kita orang yang percaya dengan Tuhan, pemuda-pemuda yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Juga kita mempunyai komitmen yang tidak dapat dipisahkan dengan oleh keadaan apapun. Sama seperti Yosua. Sama seperti Yosua. Dan di sini juga kita belajar di dalam kehidupan Yosua bahwasanya di dalam komitmennya kepada Tuhan ada sikap ketaatan. Taat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Taat apapun itu, taat. Hujan badai dia tetap laksanakan. Proses sebesar apapun dia tetap jalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu namanya komitmen. Punya ketaatan di dalam itu. Apapun yang disampaikan dengan Tuhan, apapun firman Tuhan itu, dia lakukan dengan segenap hatinya. Itu ketaatan saudaraku. Taat. Artinya tidak banyak alasan. Artinya tidak banyak alasan dalam hidupnya. Tidak banyak cerita di dalam hidupnya. Kalau Tuhan sampaikan, kamu harus beribadah hari ini, kamu harus ikuti saya, maka Yosua tidak akan pernah berkata, Tuhan besok saya harus ikut, hari ini jangan dulu Tuhan, hari ini saya ada kesibukan, hari ini saya banyak kegiatan, ya kan? Hari ini saya nggak bisa Tuhan. Tuhan berkata lagi, harus hari ini. Tapi Yosua tidak pernah membantah dengan hal itu. Tidak. Tapi Yosua tetap mengambil sikap yang terbaik, yaitu dia tetap taat dengan perintah itu. Nah, adakah kita di tempat ini, di pemuda-pemuda ini,
ketika kita diperintahkan, kita dikasih tugas, oh ini tugasmu ya. Kalau contohnya hambanya Bang Muli ya sebagai ketua NIG, dia tugaskan kita, oh besok ya kamu mimpin pujian ya di ibadah NYG, besok ya kamu firman di ibadah NYG. Ada nggak kita membatas, oh saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak bisa lakukan, saya kan orang bodoh, saya kan orang yang biasa aja. Di hadapan Tuhan nggak ada hal itu. Kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah dalam hidup kita, sesungguhnya ada ketaatan bagi setiap kita. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya harus taat. Ya, taat saudaraku. Sama seperti Joshua ini, taat. Ya, taat dalam melakukan segala sesuatu perintah Tuhan dengan sempurna. Taat melakukan segala sesuatu yang menjadi komitmennya kepada Tuhan. Itu dia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang ada di terdekat dia. Itulah kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kita tidak hanya sekedar Tuhan pilih kita, tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin ke dalam hidup kita. Ketika dia memilih saya dan saudara, artinya dia mau kita hidup di dalam ketaatan bersama Tuhan. Katakan amin. Ya. Karena ketaatan akan menimbulkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalaupun memang banyak saudara yang dikasihi oleh Tuhan di sekeliling kita membuat semangat kita untuk mengikut Tuhan, sepertinya membuat kita lemah, membuat kita jauh, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mungkin masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin mundur iman dengan Tuhan, saudaraku. Tetapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita sama seperti sikap Yosua ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita, saudaraku. Bukan orang lain yang ada di sekitar kita yang sedang menceritakan hidup kita. Tidak. Bukan orang lain yang ada di sekitar kita yang sedang menjatuhkan, yang ingin menjatuhkan kita. Yang sedang berusaha menjatuhkan kita, yang sedang berusaha untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu bukan mereka yang menjamin hidup kita. Tetapi Tuhan ingin kita berjalan di dalam ketaatan itu. Untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Karena hidup kita dijamin oleh dengan Tuhan, saudara. Saya mau pesankan kepada kita malam hari ini, atau Tuhan pesankan kepada kita malam hari ini. Mari sama-sama teman-teman belajar kita mulai malam hari ini untuk mempunyai komitmen untuk berjalan, beribadah kepada Tuhan, ikut bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan lewatkan waktu kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau dibilang hari Minggu kita harus ibadah, ya kita harus ibadah karena hari itu hari yang sangat spesial buat orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Percaya enggak? Itu hari Minggu itu hari yang sangat spesial bagi orang yang percaya dengan Tuhan. Iya, itu hari yang spesial bagi orang yang percaya dengan Tuhan. Dan hari yang spesial juga bagi Tuhan dengan kita sebagai orang yang percaya dengan Dia. Sebagai kita yang ditebus dengan Tuhan. Iya. Makanya jangan sia-siakan waktu kita setiap hari Minggu itu datang beribadah atau dalam setiap persekutuan, saudaraku. Iya. Dan jangan sia-siakan waktu kita untuk menghabiskan waktu kita dengan hal apapun. Tetap ambil sikap yang terbaik dengan Tuhan. Artinya kalau Tuhan berkata di dalam Tesalonika dia berkata, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu hal yang menjadi utama dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu hal yang menjadi utama dalam hidup kita. Jangan pandang keadaan apapun ke hidup kita, tapi tetap kita memilih bahwasanya kita tetap taat dengan Tuhan. Itu. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari di dalam sikapnya Yosua di dalam ayat ini? Nah, yang pertama tadi adalah dia memiliki ketaatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya.
Amin. Sama-sama katakan, saya mengasihi Tuhan. Iya, dia mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak hanya mengasihi diri kita sendiri. Tidak hanya mengasihi dengan apa yang ada dengan kita. Kalau kamu hari ini kita kaya, kalau hari ini kita memiliki banyak uang, jangan kasih uangmu. Jangan hatimu ada di sana, tapi hendaklah hati kita ada dengan Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan, saudaraku. Ya. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Artinya tidak ada hal lain yang kita kasih di dalam hidup kita ini selain hanya Tuhan yang paling utama. Mengasihi Tuhan itu lebih penting. Mengasihi Tuhan dalam hal apa? Bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam hal apapun? Ya. Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Mengasihi Tuhan dengan cara menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Mengasihi Tuhan dengan cara berkatanya kita, dengan cara kita berbicara dengan orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara kita berkata baik dengan orang lain, seperti apa? Kita harus membuat orang lain menjadi bertumbuh, terbangun rohani dengan melalui sikap kita, saudaraku, melalui karakter kita. Itu buktinya kita orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan, saudaraku. Ya. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya. Dengan melepaskan dalam hidup kita hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Rasa kebencian, saudaraku. Rasa menyimpan ego. Lepaskan dalam hidup kita itu. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Amin. Iya. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Cuma kita dikatakan kita hidup di dalam Tuhan kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain. Itu salah. Kita nggak dikatakan itu orang mengasihi Tuhan. Tapi kalau ada hari ini kita masih ada yang menyimpan dendam terhadap satu dengan yang lain, kita masih menyimpan amarah, atau kita masih tidak mau mengampuni dengan orang lain, bagaimana Tuhan bisa mengasihi kita? Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Jikalau kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita. Kita bisa mengasihi Tuhan ketika kita bisa mengasihi saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Itulah hidup, komitmen bersama dengan Tuhan. Ambil tindakan malam hari ini, saudara, dikasihi Tuhan. Kita benar-benar belajar untuk mengambil komitmen. Artinya, kita hidup di dalam ketaatan dengan Tuhan. Yang kedua, kita hidup mengasihi Tuhan. Artinya, di dalam mengasihi Tuhan, kita bisa lakukan dengan orang lain kepada sama kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah namanya pemuda yang tangguh bersama dengan Tuhan. Iya. Itulah pemuda yang tangguh di dalam bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, 2 poin ini yang menjadi dasar kita atau menjadi sumber belajar bagaimana kita komitmen dengan Tuhan. Kita harus taat, saudaraku, apapun itu. Taat artinya ketika hal-hal itu penting, Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka lakukan hal itu dengan segenap hati, tanpa harus menunda-nunda waktu. Kalau Tuhan bilang, kuduskanlah hari ke-7 dan beribadahlah kepada Tuhan, itu harus kamu lakukan. Artinya, di hari Minggu itu, di hari ke-7 itu, kita harus kuduskan, kita harus datang ibadah kepada Tuhan. Anak-anak muda harus bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak muda harus punya komitmen untuk berjalan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita, saudaraku. Jangan sia-siakan masa muda kita. Karena hidup kita sama seperti yang saya katakan tadi. Hidup kita ini hanya seperti uap yang hanya sebentar saja hilang. Kita nggak tahu besok nanti malam
atau pagi kapan Tuhan panggil kita, tapi kita masih belum mempersiapkan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi malam hari ini, persiapkan diri kita, saudara yang dikasihi, sebagai pemuda, tetaplah kita menjadi orang-orang yang komitmen di dalam Tuhan. Sebagai pemuda yang masih bertumbuh, yang masih punya api yang sangat besar, punya roh yang sangat luar biasa, gunakan talenta itu melayani Tuhan. Ya. Kalau seorang bagus, bisa jadi WL, silakan lakukan. Itu sebuah karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa main musik, itu talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pergunakanlah untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau itu talenta kita yang Tuhan percayakan bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menjadi motivator bagi dengan orang lain, lakukanlah hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita sama-sama pemuda ini menjadi pemuda yang tangguh dan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup tumbuh di dalam Tuhan. Artinya kita, masa muda kita tidak menjadi masa muda yang sia-sia, tetapi masa muda kita menjadi masa muda yang hidup di dalam Tuhan, yang artinya hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kembali ingatkan kepada kita. Tema kita malam hari ini komitmen. Mulai malam hari ini kita harus belajar untuk mengambil komitmen. Kalau Yosua mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan bersama keluarganya, maka malam hari ini juga kita berkomitmen. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Komitmen untuk tetap berada di jalannya Tuhan. Komitmen sama-sama melayani Tuhan. Komitmen untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Komitmen untuk tetap menjadi berkat dan mengasihi sesama dan hidup di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan firman Allah ini, dan kita menjadi semakin diteguhkan di dalamnya, dan semakin disadarkan, dan menjadi kekuatan kita, pegangan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Allah kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan kami buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami malam hari ini. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan malam hari ini Tuhan ingatkan kami untuk boleh menjadi pribadi yang semakin komitmen di dalam Tuhan. Sama seperti hamba-Mu ya Tuhan, Yosua, di mana Engkau memakai hamba-Mu untuk tetap mengambil tindakan yang benar, keputusan dan komitmen yang benar dalam benar-benar mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami mau memulai untuk belajar Tuhan, untuk mengambil yang terbaik bagi Tuhan, untuk hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami senantiasa meteraikan firman-Mu bagi setiap kami. Ajarin kami, pimpin kami senantiasa di hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah terbatas menyampaikan firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Allah tidak akan pernah terbatas dalam memberikan kami pengertian dan pemahaman yang lebih dalam untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada WL. Oke, terima kasih buat hambanya yang sudah berbagi firman Tuhan pada kita malam hari ini. Semoga kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita dapat memiliki komitmen dalam hal apapun, terutama sama Tuhan. Kita tetap teguh, komitmen, dan terus kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, jangan mudah iman kita tergoyah. Jadi teman-teman, kita akan mau berdoa syafaat yang dipimpin oleh nanti Ibu Lestari. Jadi nanti teman-teman kalau ada pokok doa boleh disampaikan secara langsung, boleh juga ditulis di kolom chat sambil nanti kita angkat pujian kita sebelum kita doa syafaat ya.
Oke, nanti saya serahkan kalau udah selesai kita untuk nyanyi, saya serahkan kepada Kak Lestari. Kita akan nyanyikan lagu. Lagunya bukan itu ya, tapi hatiku percaya itu saat ku tak melihat jalanmu. Jadi nggak apa-apa ya, lagu itu kayaknya gampang, jadi nggak usah ditampilkan. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kepada Bu Lestari. Oke, baik. Jika ada teman-teman, pokok doa dari teman-teman dipersilahkan. Shalom. Salam, 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 salam. Shalom, Babang. Shalom. Ya, harga saya teman-teman. Terima kasih banyak pokok doa atau pergumulan dari saya. Doakan saya sedang di Palembang, sedang dalam bimbingan, sedang dalam gimana ya, memperlengkapi untuk pelayanan sama pastor. Ada di sini Pak Pendeta, dan ada pelayanan lain nanti untuk perintisan di Jambi. Ya, doakan teman-teman. Kalau saya lihat hari-hari saya di sini, apalagi kalau pelayanan, ya cukup banyak keterbatasan lah ya. Jadi saya pikir bagaimana ya, apakah saya ini nanti bisa sanggup atau bisa lakukan lah ya, pelayanan yang telah dipercayakan kepada saya. Lalu bagaimana dalam setiap kata-kata saya aja masih belum gimana ya gitu ya, belum ada ketegasan gitu ya. Jadi doakan teman-teman, karena saya percaya firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi doakan supaya dalam pembinaan saya dalam beberapa bulan di tempat ini boleh saya bisa jalani, dan terlebih pelayanan lain, dan ada juga komisi-komisi di sini yang telah dibentuk beberapa leader. Jadi doakan teman-teman, karena suatu saat pasti dicoba dalam arti diberikan waktu untuk melayani. Kalau enggak ada kesediaan, tentunya kita salah ngomong, bisa saja kita salah ngomong, bisa saja nanti tidak ada kesiapan. Jadi doakan supaya Tuhan itu menaruh kasih yang begitu luar biasa bagi saya, dan doakan nanti setiap
apa yang saya pelajari di tempat ini benar-benar saya bisa dalami, sehingga nanti kalau saya di lapangan tidak kapok lagi atau tidak kaget lagi dengan berbagai tantangan baru yang saya jalani. Jadi doakan teman-teman supaya Tuhan memberikan kepada saya kemampuan, supaya Tuhan terus memimpin saya, dan terlebih dari segala dari segala banyak pikiran-pikiran lainnya, supaya saya lebih mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, seperti yang tema kita pada malam hari ini luar biasa, supaya saya supaya saya bisa pegang komitmen itu agar tidak menyimpang di jalan-jalan lain gitu. Jadi doakan supaya saya juga fokus dengan pelayanan, saya juga bisa memperoleh dan memberikan terbaik bagi Tuhan. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bang Gusman. Nanti akan kita doakan bersama. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Silakan. Oke, saya Kak. Oh ya, silakan. Apa namanya ya? Mungkin pergumulan saya sih banyak sebenarnya, tapi apa namanya? Saya tidak berhenti-henti untuk minta untuk dukungan dalam doa sama teman-teman dalam pelayanan saya di sini itu. Apa namanya? Saya udah pernah minta sih dukungan doa dari teman-teman dulu waktu saya ikut ibadah. Ya, memang tantangannya di sini banyak karena di sini itu rata-rata mayoritas Muslim. Ya, jadi tantanganku banyak gitu. Sosialisasi dengan mereka aja sulit bagiku. Makanya saya mikirnya kayak apa gitu. Walaupun anak-anak sekolahku maksudnya, anak-anak sekolahku itu rata-ratanya Muslim dan orang tuanya itu Muslim semua gitu kan. Jadi memang dekat sih mereka dengan kita. Jadi nggak tahu kenapa caraku untuk bersosialisasi dengan mereka itu agak susah banget kayak gitu. Ya jadi saya sedang bergumul bagaimana caraku seperti itu, bagaimana supaya saya lebih dekat. Ini pun saya di tempat ini memang udah berapa bulan, udah 6 bulan ya saya di sini, mau jelang 6 bulan, jadi masih diproses saya. Jadi doakan teman-teman supaya lewat juga pelayanan saya di tempat ini dapat memberkati mereka, bahkan dalam menjangkau jiwa juga, terutama anak-anak yang saya layani, karena anak-anak ini yang sedang kami injili ya, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Jadi doakan supaya Tuhan menolong dan Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak yang sedang kami layani saat ini. Oke, itu aja pokok doa dari saya. Terima kasih. Terima kasih kalian. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Oke, shalom. Ya, silakan. Maaf ya, kamera dimatikan soalnya kurang bagus jaringan. Di sini Ellen banyak kali doanya sebenarnya. Tapi di sini Ellen minta dukungan doa kepada kita semua. Bawakan Ellen dalam doa. Biarlah segala pergumulan Ellen ini, biarlah Tuhan menjawab. Soalnya secara duniawi Ellen itu sudah ada di fase menyerah sebenarnya. Tapi Tuhan berkata jangan menyerah. Karena segala sesuatunya itu Tuhan telah menyediakan yang lebih dari apa yang kamu rancangkan. Jadi mohon doanya teman-teman semua, orang tua biar sehat selalu. Dan kemudian tolong bawakan juga dalam doa khususnya Niasid Generation khusus Kota Medan yang ada di Medan. Puji Tuhan hari ini tadi terlaksana Paskah di salah satu panti, itu semua karena dukungan kita semua, mulai dari ketua umum yang selalu mendukung memotivasi kami. Jadi hari ini terlaksana dengan baik. Jadi pulang dari sana tadi sampai saat ini saya nggak tahu apa karena kecapean atau kayak mana. Ini sekarang pusingnya sungguh luar biasa banget. Udah minum obat tadi di apotek masih belum
masih belum sehat banget. Jadi mungkin itu rasanya karena kemarin malam itu mau masak biar ada persiapan untuk pasca ini gitu. Jadi biar suasananya lebih enak. Jadi untuk itu kemudian Ellen itu ada tantangannya di tempat kerja. Jadi Ellen mohon doa kepada kita semua biar Ellen itu diberikan kekuatan, soalnya di tempat kerja Ellen itu ya kita salah satu yang dipercayakan bos untuk memandorin semua karyawan, tapi karyawannya itu bukan di bawah umur Ellen, sudah ada yang udah orang tua, ada yang sudah menikah. Jadi di situ Ellen tidak bisa marah karena saya menganggap itu sudah orang tua Ellen. Tapi di situ bos, saya tidak marah juga, saya juga yang dimarahin bos. Jadi di situ serba bersalah bagi saya karena kata bos, kalau kamu tidak suka marah, ya udah kamu jadi anggota lagi. Saya bilang sama dia nggak apa-apa saya jadi anggota karena marah saya nggak bisa. Saya marah saya nangis, itu aja intinya. Saya marah itu saya nangis. Jadi orang bilang sama saya sebenarnya hati yang lemah lembut itu tidak bisa jadi pemimpin di dalam ini. Karena yang di sini itu harus keras. Jadi saya bilang saya nggak mau keras, saya nggak bisa marah. Biarpun itu saya dimarahin pun saya tidak apa-apa. Tapi saya nggak bisa marah. Soalnya orang itu rata-rata sudah orang tua. Bagi saya segan banget saya marah. Masa ya saya marahi orang tua. Jadi di situ serba salah. Jadi biar ada kekompakan antara bos besar saya dan karyawan yang lainnya. Jadi itu saja Topido dari Ellen. Terima kasih. Shalom. Oke, baik. Thank you, Kak Ellen. Ya, mungkin masih ada atau sudah lebih dari cukup? Oke, saya rasa sih tidak ada lagi ya. Dan saya minta juga kesiapan teman-teman, walaupun pada malam hari ini saya yang memimpin doa syafaat, tetapi saya minta juga teman-teman berdoa di tempat masing-masing. Mari kita tenangkan hati pemikiran kita, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyebut nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang begitu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan sudah menyertai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih atas keperluan yang Tuhan sudah cukupkan sepanjang hari ini ya Tuhan, mulai dari makanan, minuman, pakaian. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Tiada balasan dari kami anak-anak-Mu Tuhan selain ucapan syukur dan doa yang bisa kami panjatkan di hadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami sangat bersyukur di mana pada malam hari ini Tuhan kami kembali bersekutu di hadapan Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul bersama dengan teman-teman Yes Your Generation. Terima kasih atas waktu yang baik ini Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, terlebih-lebih para hamba-Mu yang sudah bersedia memberi waktu untuk melayani Engkau pada malam hari ini. Engkau pakailah mereka lebih luar biasa lagi Tuhan, dimanapun mereka pelayanan pada saat malam hari ini. Engkau sertai keluarga mereka, Engkau sertai masa depan mereka. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan kami rindu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan kepemimpinan yang baik terhadap pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini dipenuhi dengan rasa toleransi, rasa mengasihi, dan terlebih-lebih takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga rindu berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani Engkau, dimanapun mereka ditempatkan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan mereka hikmat Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa.
Kami sangat rindu berdoa Tuhan untuk Pulau Nias kami tercinta ya Bapa. Engkau berkati seluruh rakyat yang ada di Pulau Nias. Engkau berkati pemimpin Nias kami Tuhan, sehingga suku Nias kami Tuhan menjadi teladan bagi suku-suku yang lainnya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk Nias Youth Generation Tuhan, mulai dari ketua umum, pengurus, dan ketua-ketua komsel yang sudah berdiri pada saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kepemimpinan mereka. Namun kami rindu Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka dan Engkau memberikan mereka kepemimpinan yang baik, sehingga grup Nias Youth Generation Tuhan menjadi grup yang menjadi panutan bagi pemuda-pemuda khususnya di Pulau Nias, khususnya pemuda-pemuda Nias ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, buat teman-teman kami pada malam hari ini yang sudah ikut bersama-sama beribadah dengan kami, Engkau berkati mereka Tuhan, baik dalam segi studi mereka, keluarga mereka, dan terlebih-lebih Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih atas keberadaan mereka Tuhan, di mana pada malam hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat keluarga kami, keluarga besar kami, dimanapun keluarga kami berada pada saat malam hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka bisa memperoleh kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan pada malam hari ini, apapun yang menjadi aktivitas mereka pada malam hari ini, kami rindu Tuhan yang menyertai mereka pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Gusman yang berada di Palembang pada saat ini Tuhan, di mana di sana dia dalam hal di bimbingan pelayanan Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau berikan hati yang fokus, Engkau berikan pelayanan yang baik yang bisa dia pertanggungjawabkan Tuhan, sehingga dimanapun nanti hamba-Mu akan ditempatkan, sudah mau siap untuk melayani Tuhan dimanapun dia akan ditempatkan. Engkau berikan hati yang fokus Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jauhkan hamba-Mu ini dari segala godaan iblis dan jauhkan dari segala mara bahaya penyakit dimanapun hamba-Mu berada pada saat malam hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, mulai dari berkata-kata, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara kami Gusman ini Tuhan, sehingga dia boleh melayani Engkau lebih sungguh dan lebih lagi ya Tuhan. Engkau pakai selalu hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu sangat rindu akan urapan Tuhan atasnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat saudari kami Lian yang berada di Riau saat ini Tuhan. Kami mohon Engkau sertai dia dalam pelayanannya di sana Tuhan, yang dimana mayoritas di sana Tuhan, mayoritas Muslim, tapi saya yakin dan percaya Tuhan bahwa di sana mereka memiliki rasa toleransi yang besar, dan hamba-Mu memiliki kekurangan dalam sosialisasi Tuhan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa atas saudara kami Lian ini Tuhan, di mana Tuhan boleh memberikan dia sosialisasi yang baik terhadap murid-muridnya yang berada di sana, terlebih-lebih orang tua. Kami mohon Tuhan pimpin kehidupan Lian saat ini ya Bapa, sehingga dia menjadi orang yang bisa menjadi kebanggaan anak-anak di sana, bahkan orang tua di sana. Tuhan Yesus yang baik, secara manusia mungkin saudara kami Lian ini sangat merasa berkekurangan Tuhan, merasa tidak sanggup atau merasa tidak mampu untuk menghadapi, tetapi karena campur tangan Tuhan yang besar atasnya, maka saudara kami Lian ini Tuhan boleh dikuatkan dan diberi kepemimpinan yang baik. Dan Engkau sertai dia dari sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat saudari kami Ellen yang pada saat ini Tuhan, yang berada di dalam fase menyerah. Walaupun saudari kami Ellen pada saat ini dalam fase menyerah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kembali membangkitkan saudara kami Ellen ini Tuhan, sehingga dia tidak gampang menyerah, sehingga pengharapannya dia taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan ajarlah dia Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur pada hari ini di mana Nias Youth Generation Medan Tuhan bisa merayakan Paskah pada hari ini, dan itu sesuai
kehendak Tuhan, dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kesiapan mereka pada hari ini Tuhan. Itu karena berkat kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam komunitas Nias Medan ini ya Tuhan. Dan Engkau berikanlah mereka kepemimpinan yang baik di sana Tuhan, sehingga mereka juga menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Nias yang bisa dipakai Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan Engkau berkati juga Ellen ini Tuhan di tempat kerjanya, berikan kekuatan di mana dia dalam hal ini Tuhan sebagai mandor dalam tempat kerja, tetapi Tuhan tidak melihat umur, tidak melihat saudara kami Ellen ini adalah manusia yang lebih muda dibandingkan yang dia mandori pada saat malam hari ini, tetapi berikanlah Ellen ini kepemimpinan yang baik sehingga dia tidak merasa dirinya paling muda. Jadi Tuhan, Engkau berkati dia dalam kepemimpinannya ini Tuhan, sehingga di tempat kerjanya Tuhan dia memiliki semangat, dia memberikan dorongan yang baik terhadap anggota-anggotanya, terhadap juga atasannya ya Tuhan. Dan berikan dia pengertian yang baik bahwa saat ini dia akan belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Karena Tuhan tidak melihat dari segi umur kami, tetapi Tuhan lihat kami dari segi kepemimpinan kami. Kami punya hak untuk memiliki kepemimpinan yang baik Tuhan. Maka pada saat malam hari ini kami rindu sertai Ellen, berkati dia di tempat kerjanya pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat saudara kami Arwan Waruwu Tuhan, di mana dia rindu untuk mendoakan keluarganya. Kami mohon Tuhan berikanlah panjang umur kepada kedua orang tua, sehingga orang tua dan keluarga berada dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saudara kami Arwan ini juga Tuhan rindu untuk mendoakan studi dan penyusunan proposal. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sertai, Engkau berikan kesiapan yang benar Tuhan dalam menyelesaikan proposal ini Tuhan, sehingga segala tanggung jawabnya sebagai mahasiswa Tuhan bisa dia selesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terlebih-lebih pada saat ini Tuhan dia bergumul atas laptop Tuhan. Ya, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mungkin saat ini dalam segi dana berkekurangan, tetapi ketika ada usaha dari saudara kami Arwan, maka Tuhan boleh memberikan segala sesuatunya sehingga saudara kami Arwan ini Tuhan bisa membeli apa yang dia mau sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kehendaknya yang jadi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Diana Modok pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati keluarga, terlebih-lebih mama yang sedang sakit TBC dan sesak nafas pada saat malam hari ini Tuhan. Kami merindu, kami ingin mama dari saudara kami ini Tuhan mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan, sehingga penyakit yang diderita pada saat malam hari ini Tuhan, Tuhan boleh sembuhkan melalui bilur-bilur Tuhan pada malam hari ini. Engkau berikan kesembuhan yang total, Engkau berikan kemampuan dalam menjalani proses pemulihan dari mama kami Diana Modok ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan yang baik yang berasal daripada Tuhan. Kau berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang boleh dia konsumsi Tuhan, sehingga mama kami ini bisa disembuhkan, bisa beraktivitas Tuhan seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, inilah seruan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa banyak yang menjadi kekurangan kami menghadap hadirat Tuhan pada malam hari ini. Tetapi oleh karena belas kasih Tuhan atas kehidupan kami, maka pada malam hari ini Tuhan kami layak di hadapan-Mu. Ini kami pada malam hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Namun Engkau sertai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat malam hari ini, kami mohon pimpinan yang berasal dari Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada pada saat malam hari ini. Ini kehidupan kami Tuhan, hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan mulai sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, saya kembalikan kepada worship leader.
Oke,